Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa mi'a. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimah yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji hanya untuk Allah, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, nikmat hidup. Allah masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih diperpanjang oleh Allah umur untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan, saat tibanya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, kita meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan sekarang kita meminta kepada Allah, minta diberkahi bulan Rajab dan Sya'ban, dan minta disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Dan saat ini tidak terasa, secara tidak langsung Allah mengabulkan permintaan kita, yaitu disampaikan umur kita di bulan Ramadan, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah seluas-luasnya, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan maksud hadis ini, yaitu tidak ada lain, Allah membuka pintu-pintu syurga seluas-luasnya, Allah menutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya, Allah belenggu setan-setan. Tidak ada lain, yaitu agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mudah taat ibadah kepada Allah, untuk mudah menjalankan ibadah Ramadan, agar mendapatkan keberkahan, kebaikan di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui ada kewajiban-kewajiban oleh kita, yaitu kewajiban puasa di bulan Ramadan, yang mana sering kita dengar ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini dibagi 4 oleh ulama. Yang pertama yaitu khaufun jalil, takut kepada Allah, takut untuk berbuat kemaksiatan, takut untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu menerima yang sedikit atau qanaah. Maksudnya dari menerima yang sedikit yaitu selalu bersyukur kepada Allah, baik Allah berikan ujian, Allah berikan rezeki, baik besar maupun kecil, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi apabila engkau kufur dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, inna adzabi lasyadid, ingatlah azabku sangatlah pedih. Dan yang ketiga, ulama menjelaskan, yaitu mengamalkan Al-Quran. Maksudnya mengamalkan Al-Quran yaitu begitu banyak penjelasan-penjelasan isi dalam Al-Quran.
Akan tetapi kita tidak mungkin tahu apa maksud dari isi-isi Al-Quran tersebut. Tidak ada lain, kita harus sering-sering duduk di majelis-majelis ilmu untuk memahami, agar paham, agar tahu apa yang dimaksud isi-isi Al-Quran tersebut dijelaskan oleh para alim ulama, agar kita mengerti dan paham mengamalkan isi Al-Quran. Isi Al-Quran melarang dari kemaksiatan, dilarang menyakiti orang, maka kita ikuti. Isi Al-Quran menjelaskan untuk kita melaksanakan perintah ibadah solat 5 waktu, maka kita laksanakan itu perintah, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Karena mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini masih ada, yaitu Al-Quran, maka rugi kita apabila tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu siap untuk mati. Maksudnya siap untuk mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan umatku akan ada masa batas kadaluarsanya, akan ada batas kematiannya. Akan tetapi apabila tiba ajalnya, maka ia tidak dapat menundanya sedikit pun dan tidak dapat mempercepatnya sedikit pun. Kaum muslimin muslimah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka momentum di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan malam-malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam tersebut untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik itu tadarusan, baik itu berzikir kepada Allah, baik itu menghadiri majlis-majlis Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, dan yakin percaya, yakin karena iman dengan janji-janji yang Allah berikan, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui kaum muslimin muslimat, di momentum di bulan Ramadan ini kita harus menjaga lisan kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan hati dan pikiran kita. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, di bulan Ramadan ini orang-orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang pertama yaitu al-kadzib, orang-orang yang sering berdusta, berbohong. Dan yang kedua yaitu al-ghiba, orang-orang yang sering mengghiba, menggosip, menjelekkan sesama muslimnya. Maka orang tersebut tergolong tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan yang ketiga yaitu an-namimah, orang-orang yang sering senang mengadu domba sehingga membuat orang menjadi rusuh. Dan yang keempat yaitu al-yaminul kadzib, orang-orang yang senang memberikan sumpah palsu. Dan yang kelima yaitu an-nadhrah bisyahwah, orang-orang yang memandang dengan pandangan nafsu. Maka kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan momentum di bulan Ramadan ini kita puasakan, bukan hanya puasa lapar dan haus, akan tetapi mempuasakan lisan kita dari menjelekkan seseorang, mempuasakan dari telinga kita mendengar perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mempuasakan mata ini untuk memandang dari perkara yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah rugi apabila momentum di bulan Ramadan ini begitu banyak Allah mengobralkan pahala, kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan ini, akan tetapi
jangan sampai kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menjelaskan ada 4 golongan orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu durhaka kepada orang tua. Kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama yaitu durhaka kepada orang tua. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Dan yang kedua yaitu memutuskan silaturahmi. Jangan sampai kita tidak bertegur hanya gara-gara kecil. Maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang diampunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang-orang yang di bulan Ramadan senang meminum khamar, mabuk-mabukan, maka apabila orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu di bulan Ramadan ini, orang-orang yang ada di dalam hatinya ada rasa kebencian kepada sesama muslimnya, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan akhirnya hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri Al-Fakir pribadi. Apabila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, baik itu membaca hadis Nabi, baik itu membaca Al-Quran, maka itu datangnya dari diri Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.